Mas Renal, saya di depan. Mas Rudi. Iya. Mohon maaf, Mas Anton, kalau di sisi kita ada dua calon kalah. Konsolidasi mereka ini luar biasa kuat. Pembeda yang pasti dibanding kita adalah mereka melakukan dalam senyap. Kita senangannya selebrasi. Yang sekarang ini kita mempunyai jagoan yang agak masih abu-abu. Tadi malam baru sampai dari Semarang, jadi agak capek. Nanti malam siang juga ada acara. Jadi saya bilang sama Mas Ganjar, Mas, aku harus pulang karena ada acara Trisakti. Jadi ini jujur saya sampaikan salam buat teman-teman Trisakti ya. Kalau Trisakti, ya, saya memang diundang Mas Ganjar untuk wawancara khusus nanti jam 12 tayang di kanal YouTube saya. Ya, saya memang mempunyai tujuan untuk meredakan tensi politik. Jadi saya wawancara Mas Ganjar tidak dalam rangka politik, tapi masalah kehidupan beliau yang belum banyak tahu. Jangan sampai politik itu kan ada soft politik dan hard politik ya. Sekarang kita mulai, karena beliau ini kan menjadi sasaran tembak segala arah. Jadi tujuan saya karena saya bersimpati dengan beliau, berteman, bersahabat, jadi bagaimana kita menurunkan tensi supaya beliau masih bisa running. September 2023 beliau selesai dari Jawa Tengah, kemudian setelah itu terserah Anda mau diapain. Jadi intinya salam hormat dari Mas Ganjar untuk alumni Trisakti, jangan lelah mencintai Indonesia. Itu. Kalau ada pertanyaan mau gua aja, jawab. Ada 100.000 per orang. Ayo yang mau tanya. Yes, Pak. Sebutkan nama dulu, sebutkan nama. Fakultas Mas. Mesin. 87 Mesin. alumni. Selamat Mas Renal, ini sahabat saya, teman diskusi. Saya ditanya prediksi presiden tahun 2024. Sebetulnya yang jawab ini Mas Renal, bukan saya. Tapi saya akan coba menjawab apa yang saya lakukan. Mas siapa, maaf tadi lupa. Mas Anton. Mas Anton, jujur saya mempunyai kekhawatiran. Makanya saya diundang Mas Anco, saya sangat senang hari ini datang untuk festival kebangsaan bahwa tahun 2024 saya prediksi jauh lebih serem dibanding 2019. 2019 saya mempunyai jagoan, kita semua punya jagoan yang namanya Jokowi dan didukung penuh semua elemen bangsa termasuk Pak Rena Ghazali. Yang sekarang ini kita mempunyai jagoan yang agak masih abu-abu. Kita tahu siapa yang menjadi unggulan, kita tahu semua, kita mempunyai pendukungan yang sama memang, tapi tidak mudah jalannya. Tapi kalau kita melihat, contoh saja Pak Ganjar Pranowo misalnya, perjalanan hidupnya, pencalonannya juga tidak beda jauh dengan Pak Jokowi tahun 2013-2014. Pak Jokowi waktu itu di injury time baru ditentukan oleh Bu Megawati, ya calonnya Jokowi. Itu kalau nggak salah bulan April 2013. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat diundang Mas Hasto untuk diskusi, saya tanyakan ojo ke susu. Jadi Bu Mega selalu menjawab ojo ke susu, tapi Bu Mega menyatakan bahwa Bu Mega tidak mungkin tidak mendengarkan suara rakyat. Jadi jangan terburu-buru sekarang. Dan kalau saya memilih sebetulnya harus ada dibentuk terlebih dahulu aliansi nasional untuk memunculkan calonnya siapa. Saya tidak terlalu mengharapkan partai ini mencalonkan ini, partai ini. Saya ingin ada satu aliansi nasional, partai-partai nasionalis untuk mencalonkan si A, si B, dan sebagainya. Itu kesepakatan bersama dan kita dukung bersama. Usulan saya kepada partai kemarin adalah
segera mungkin rangkul relawan dan tokoh-tokoh yang lain. Jangan malah relawan dimusuhi oleh partai. Ini kebalik-balik. Saya kemarin agak berdebat panjang dengan beberapa orang pemimpin partai karena mereka kok kesannya kok relawan kok agak disepelekan itu. Padahal saya bilang saya dulu pilih PDIP untuk pemilu legislatif tahun 2014. Mohon maaf, bukan karena saya cinta PDIP, karena saya ingin memuluskan Pak Jokowi nantinya. Jadi karena ada faktor Jokowi pada waktu saya memilih PDIP. Artinya apa? Yang seperti saya ini banyak. Teman-teman alumni Trisakti sama lah. Banyak pilih PDIP karena Pak Jokowi udah di tangan PDIP. Hal yang sama akan terjadi lagi tahun 2024. Jadi saya minta tolong pada partai untuk merangkul semua relawan. Jadi nanti TUI juga siap-siap untuk dirangkul oleh siapapun. Tapi yang jelas harus ada kesepakatan bersama aliansi nasional untuk melawan calon yang sudah kita tahu siapa. Jadi ini nggak mudah. Dan saya selalu katakan konsolidasi mereka ini luar biasa kuat. Pembeda yang pasti dibanding kita adalah mereka melakukan dalam senyap. Kita senangannya selebrasi. Itu harus kita akui loh ya. Jadi mereka senyap dan berjalan. Mereka tidak akan membantah kalau saya tidak menggunakan politik identitas, pasti mereka akan menjawab begitu. Tapi jangan lupa, pergerakan mereka lewat masjid-masjid sangat efektif sudah berjalan mulai sekarang. Kalau itu terjadi lagi, kita akan melihat kejadian seperti tahun 2017 yang lalu. Jadi artinya saya tidak sependapat kalau mengecilkan kekuatan mereka. Mereka itu kuat sekali dan solid dan hanya satu orang. Di sisi kita nasionalis ini kan si Ancol, ini juga mau, ini juga mau, ini juga mau. Itu kelemahan mendasar kita. Saya berharap tokoh-tokoh partai, elit-elit bangsa, dan kita juga punya wakil, ada Pak Renal di sini, ada sebetulnya yang lain memberikan masukan. Ada satu calon saja untuk calon mereka. Harus ada kesepakatan bersama. Mohon maaf, Mas Anton, kalau di sisi kita ada dua calon kalah. Jadi mari TUI dan yang lain memberikan masukan pada partai-partai untuk konsolidasi, untuk munculkan satu pasang yang hebat saja. Saya kira itu Mas Anton. Ini Mbak Dini, terima kasih. Terima kasih. Ada Mas Ridho ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pulang dulu untuk tangannya sekali lagi dong untuk tangannya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati datang hari ini